Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berada dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah ridha dengannya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita amalkan, yang kita lakukan, yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa meneladani beliau dalam kehidupan kita, maka sungguh itu adalah sebuah anugerah, sebuah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan kita berdoa semoga kita termasuk di dalamnya, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan, senantiasa berada dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan dan mencontohkan hal atau kebaikan-kebaikan tersebut. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang lemah, sebagai manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam jalan tersebut, di dalam jalan kebaikan-kebaikan, yang juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ketika kita senantiasa bersyukur dengan hal-hal yang demikian, maka ada harapan yang kita dengannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pun senantiasa dan terus menambah kebaikan-kebaikan, kenikmatan, anugerah-anugerah, karunia-karunianya kepada kita semua, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang dengannya kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keburukan-keburukannya kita terancam oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat dahsyat, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap apa karunia nikmat yang tentunya Allah berikan kepada seorang hamba, la azidannakum, maka Allah berjanji kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya akan ditambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan kita tentunya berharap dalam hal ini kita termasuk orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok atau golongan yang ini. Dan kita berlindung dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, yang jika seorang hamba mengkufuri, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah besar, amatlah dahsyat. Yang sekali lagi kita berlindung dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari ancaman Allah yang begitu keras, yang amat pedih. Allahumma amin. Semoga Allah
mengabulkan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita. Salawat dan salam jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yang semoga dengannya juga menjadi perantara kita untuk mendapatkan banyak dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari satu salawat yang kita baca akan mendapatkan 10 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, bagaimana kita senantiasa dan berusaha mempelajari bacaan Al-Quran, ya, kitab yang Allah turunkan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kemuliaan, ya, maka akan lebih baik, ya, akan lebih utama jika kita bisa membacanya sesuai dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri langsung belajar dengan malaikat Jibril, ya, alaihi salam, ya, yang juga malaikat Jibril tentunya langsung mendapatkan ilmunya, wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ya, sedikit kita melanjutkan pembahasan tentang bab ini, ya, tentang bab tajwid yang kita ambil dari Manzumah Al-Jazariyah, ya, matan Al-Jazari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita akan latihan kembali, ya, kita akan melatih membiasakan kembali bacaan kita. Untuk di kesempatan sore hari ini silahkan bisa dibuka, kita membacakan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Insyaallah, ya, kita sudah hafal suratnya, ya, tentu dari kita kecil sudah kita hafalkan sampai sekarang mungkin kita masih hafal, ya, dan walaupun tidak ya, kita murojaah di waktu-waktu yang luang, ya, pasti kemungkinan besar kita sering memurojaahnya di waktu sholat kita. Ya, maka akan menjadi sebuah keutamaan yang lebih besar ketika apa yang kita hafal, ya, terus kita perbaiki bacaannya, ya, dan kita koreksi barangkali, ya, ada bacaan-bacaan yang belum sesuai dengan yang sebenarnya. Baik, bisa diikuti nanti surat At-Takatsur, ya, ada 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka mulutnya, sempurnakan vokal, kesempurnaan harokat, fathah, kasrah, dan dhammah, makharijul huruf serta sifat-sifatnya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Naam, ya, huruf H dari aqsal hal, perhatikan, insyaallah yang ini biasanya lebih mudah, ya, dibandingkan dengan huruf H yang satunya mungkin agak sedikit lebih sulit, terutama bagi yang belum terbiasa, ya. Kemudian at-takatsur, ya, huruf ra di akhir ayat dibaca tebal, ya. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Huruf zai, perhatikan, ya, mirip-mirip dengan huruf Z, ya.
Maka harus jelas desisannya, ya, sifat shafir yang dimiliki oleh huruf zai, ya, tajam suaranya za, zu, hatta zur. Kemudian huruf ro-nya dibaca tebal, hatta zurtumul, taknya setelah huruf ro dibaca tipis, zurtumul maqabir, ya. Kemudian huruf ro di ayat yang kedua di akhir ayatnya dibaca tipis, ya, karena sebelumnya kasroh. Jadi jangan maqabir, ya, jangan ditebalkan tapi tipis, maqabir, ya. Hatta zurtumul maqabir, zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa, wawunya dijelaskan seperti dengan sempurnakan makhrajnya manyun. Sawfa kemudian huruf ain, ya, dari wasatul halq, ya, dari bagian tengah tenggorokan, ya, sempurnakan dan juga tidak terputus suaranya, bukan ta'lamun tapi dialirkan suaranya ta'la, karena dia memiliki sifat yang mengalir suara, di yang kita kenal dengan bainiyah atau wasatiyah. Ta'lamun. Nah, kemudian huruf mu di sini dibaca, ya, madnya dengan makhraj al-jauf, ya, disempurnakan, dilatih, ya, walaupun memang perlu latihan yang ekstra, tapi itulah agar kita mendapatkan bacaan yang lebih baik, ya, karena mad di sini adalah al-jauf, tidak mengikuti makhraj mim yang dari pangkal hidung atau khayshum. Ta'lamun, harus bersih suaranya, tidak masuk ke hidung. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Huruf sa, ya, ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas, su, ya. Kemudian mim bertasydid, sempurnakan gunnahnya, tahan, summa, ya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Nah. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Perhatikan huruf ain, ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian huruf qafnya sempurnakan, ya, tidak dibaca seperti huruf qaf. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. La ta tipis, ro tebal. La tarawun, wunya tipis lagi. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Ya, perhatikan di huruf jim, ja, ji, ju, tidak ada angin yang keluar, ya. Ja
hi, kemudian huruf ha-nya sempurnakan dari wasatul halq, ya, dari tengah tenggorokan, ya. Kemudian juga jangan lupa di huruf terakhir jahim, sempurnakan. Di situ masih ada kadar gunnah pada mim yang disukunkan. Jadi dijelaskan gunnah dan sempurnakan makhrajnya jahim, ya. La tarawunnal jahim. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين. Nah, summa lagi ditahan huruf mim bertasydid sama seperti huruf nun. La tarawunnaha itu juga sama ditahan. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Summa sama seperti sebelumnya, latus huruf sin, jelaskan sofir hams, kemudian rokhawahnya latus alunna yauma, manyunkan huruf wawnya, yauma idzin huruf zal, ya, sama dengan huruf sa, ya, ditempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Di yauma idzin anin na'im. Kemudian ada huruf ain di sini dua, sempurnakan, juga tidak menghilangkan huruf mim di akhir ayatnya. Na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masya Allah, barakallahu fiik. Baham akbar. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambil disempurnakan suaranya dari hidung, maaf, dari mulut, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas suaranya? Lepas. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ya, tidak dibiasakan di hidung. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Belum. Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa huruf ha-nya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Lanjut. Alhaakumut takatsur. Sur, tebal huruf ro-nya. Alhaakumut takatsur. Alha huruf ha. Alhaakumut takatsur. Naam, lanjut. Hatta zurtumul maqabir. Naam, hatta zur, huruf ro-nya tebalkan. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Naam, lanjut. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, huruf ainnya masih terputus, suaranya dialirkan. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun.
كلا سوف تعلمون. Nah gitu, jadi suaranya jangan diputus walaupun mungkin masih ke hidung, tidak apa-apa, yang penting kita sedikit-sedikit sempurnakan sifatnya. Ulangi, kalla saufa ta'lamun. كلا سوف تعلمون. Nah, ثم كلا سوف تعلمون. lam bertasydid, tidak ditahan. Jangan thumma kalla kalla, tapi langsung thumma kalla. ثم كلا سوف تعلمون. Nah, lanjut. كلا لو تعلمون علم اليقين. Di sini huruf qaf. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Huruf qaf jangan ada angin. كلا لو تعلمون علم اليقين. Nah, lebih pas. Lanjut. لترون الجحيم. Nah, huruf ha-nya terus dilatih. Jahim. لترون الجحيم. Nah, kemudian ra-nya tebalkan. La tarawunnal jahim. لترون الجحيم. Naam. ثم لترونها عين اليقين. Lanjut. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fiik. Hasbuk, cukup dulu. Angzil, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan hi, kasrohnya lebih dijelaskan, tarik rahangnya. Rohim. Ulangi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhaakumut takatsur. Kafnya tipis. Taka. Alhaakumut takatsur. Alha, ulangi. Alhaakumut takatsur. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Coba zurtu. Hatta zurtumul maqabir. Naam, betul. Jadi jangan ada seperti kol-kolahnya. Jangan hatta zurtumul maqabir. Ulangi. Hatta zurtumul maqabir. Lanjut. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Tinggal dilatih huruf mu ketika madnya dilepaskan, suaranya tidak masuk ke hidung. Ya. Sawfa ta'lamun. Jadi tidak masuk ke hidung suaranya. Ulangi. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Masya Allah. Lanjut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ulangi. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Nah, lanjut. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Thumma la tarawunna, nun bertasydid ditahan. La tarawunnaha ainal, kemudian lamnya tidak dipantulkan. Ulangi.
ثم لترونها عين اليقين Naam. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ulangi. Anin na'im. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Hasbuk, cukup, Masya Allah. Dok, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim lebih dirasakan lagi hanya, Dok. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhaakumut takatsur. Takatsur. Jelas huruf ro-nya. Alhaakumut takatsur. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Di sini ro-nya tipis. Maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Naam. Kalla sawfa ta'lamun. Sudah mengalir huruf ainnya, tinggal sekali coba lagi suaranya dari mulut. Saufa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Naam, lanjut. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Ulangi, Dok. Kalla. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ulangi. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Lanjut. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Masih sedikit huruf ainnya terus dilatih biar tidak ke hidung. Coba sekali lagi. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna Lu-nya panjang. Nah, ya, terus ulangi, Dok. Maaf. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masya Allah, hasbuk, barakallahu fiik. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sedikit melanjutkan pembelajaran kita masih di bab tajwid ya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang apa itu ilmu tajwid ya, sebagaimana kita ambil dari Manzumah Al-Jazariyah, matan Al-Jazari ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam Al-Jazari mengatakan wa huwa aidan yang ini wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha ya, di bait yang keempat dari bab tajwid ya. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha ya, wa raddu kulli wahidin li aslihi. Yang pertama dikatakan ilmu tajwid ya, atau ilmu tajwid itu sendiri adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan huruf itu haknya. Apa yang menjadi hak huruf maka harus diberikan ya. Dari apa? Dari sifat dan mustahaknya ya. Sifat lazimah yang sudah kita pelajari, hams dan kawan-kawannya ya, hams, jahar, rokhawah, syiddah
Yang 17 ya, kemudian juga wa mustahaqqaha ya, dan juga dari mustahak-mustahaknya. Mustahak itu adalah yang sifat aridhah, sifat yang terkadang ada pada suatu huruf, terkadang juga tidak ada ya, yaitu adalah lebih kita kenal dengan hukum-hukum tajwid ya, hukum nun sukun, mim sukun, idhar, ikhfa, seperti itu, tebal, tipis ya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi ya, dan mengembalikan setiap huruf itu ke asalnya, yaitu mengembalikan setiap huruf, membacanya dengan sesuai makhrajnya. Maka ya muncullah kemudian definisi dari para ulama tentang ilmu tajwid ya, yang masih mencakup 3 unsur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, yang mana kemudian muncullah pengertian dari ilmu tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu ya. Pengertian secara istilah daripada ilmu tajwid adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu ya, dengan menyertakan atau memberikannya hak dan mustahaknya. Maka inilah 3 unsur dikatakan ketika kita berbicara ilmu tajwid, maka itu berkaitan dengan makhraj huruf, kemudian berkaitan dengan sifat huruf ya, dan berkaitan juga hukum-hukum tajwid ya, sifat dari aridhah ya. Itulah unsur-unsur tajwid yang kemudian kita sudah bahas kemarin daripada ilmu tajwid itu sendiri. Kemudian ya kemarin juga kita sekilas ya membacakan atau menyampaikan, menjelaskan bagaimana hukum daripada mempelajari ataupun mengamalkan ilmu tajwid ya. Kita jelaskan juga termasuk dari lahan ya, dari kesalahan-kesalahan dalam mempelajari atau dalam membaca ilmu tajwid ya, yang mana secara hukum ya itu terbagi menjadi 2 ya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hukumnya fardu kifayah ya, yang kedua adalah fardu ain ya, yang itu juga berkaitan dengan pembagian daripada ilmu tajwid itu sendiri ya, yang mana tajwid itu terbagi menjadi atau ke dalam 2 bagian, ada tajwid ilmi, ada tajwid amali ya. Tajwid ilmi ya adalah mengetahui kaidah-kaidah tentang ataupun daripada ilmu-ilmu, hukum-hukum ya tajwid yang telah ditetapkan, dibuat oleh para ulama ya, tentunya juga berdasarkan daripada bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun untuk yang ini tajwid ilmi, yang mengetahui mempelajari tentang ilmu-ilmu tajwid, maka itu adalah fardu kifayah ya. Adapun ya ilmu tajwid amali ataupun tajwid secara praktek, secara pengamalan ya, yang mana itu adalah tilawatul Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim mujawwadan kama nazala ala rasul ya, yang bertajwid bacaannya sebagaimana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama nukila ilaina bitawatir, dan sebagaimana juga diambil ya dari sampai kepada kita. Maka itu adalah hukumnya fardu ain ya, fardu ain ala kulli man qara'al Qur'an walau ayatan wahidatan ya, wajib hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an walau ayatan wahidatan, walaupun hanya membaca 1 ayat. Nah, maka secara pengamalan, secara praktek itu hukumnya adalah fardu ain, meskipun ya kita tidak mengenal istilah-istilah kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ya. Apa dalilnya? Ya, di antara dalilnya adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil ya, yang mana
banyak makna atau definisi yang telah disampaikan oleh para ulama tentang tartil, yang salah satunya adalah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu, ya, yang mana tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui kapan ataupun di mana berhenti ketika dalam membaca Al-Qur'an, ya. Dan dalilnya juga selain dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang banyak, ya, tentunya dalilnya di sini juga disebutkan adalah yang matan yang sudah kita lewati kemarin dari matan Ibnu Al-Jazari atau matan Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu, ya, dan menerapkan mengambil ilmu tajwid itu adalah suatu kewajiban keharusan. Siapa yang tidak membenarkan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya maka dia terancam berdosa, ya. Walaupun sebetulnya dari kaidah-kaidah ilmu tajwid itu sendiri belum muncul ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kemudian hukum tajwid amali, pengamalan praktek bacaan sesuai dengan Rasul itu sudah diwajibkan ketika zaman Rasul, walaupun belum ada kaidah-kaidahnya. Ya, baru kemudian ya beriringnya beriring waktu yang mungkin banyak kaum muslimin yang membaca Al-Qur'an terjadi kesalahan-kesalahan, baru disusunlah ilmu tajwid, ya, oleh para ulama terdahulu. Adapun secara bacaan, ya, itu adalah sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan telah sampai kepada kita, ya. Kemudian juga lahan kemarin sudah kita sampaikan, ya, ataupun kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an, ya, ta'riful lahan, ya, yaitu adalah al-khata wal mailu anis shawab fil Qur'anil Karim, ya, kesalahan dan kebengkokan atau yang menyimpang dari sesuatu yang benar ketika membaca Al-Qur'an atau dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, yang ini juga berkaitan dengan hukumnya, hukum yang sudah kita pelajari. Ya, di mana aqsamul lahan itu terbagi menjadi dua, ada lahan jali, ada lahan khafi, ya, ada lahan jali dan lahan khafi, ya. Adapun lahan jali ini adalah yang lahan kesalahan yang jelas, ya, yang merusak tata bahasa, kaidah dalam bahasa Arab, ya. Yang ini contoh, ya, misalkan mengganti huruf, ya, contoh misalkan ta dengan to, yaitu ada bacaan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an ada kata qonitin dengan huruf ta, ada juga di dalam Al-Qur'an qonitin dengan huruf to. Ya, maka ketika kita merubah, mengganti huruf ta dengan to, ya, itu maka termasuk lahan jali, ya, yang merusak makna, ya, walaupun sebetulnya walaupun tidak merusak makna, tapi ketika merubah tata bahasa Arab, ya, yang disebut dengan i'rab, ya, itu maka itu termasuk lahan jali. Qonitin itu artinya adalah seorang yang taat beribadah, ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala itu mensifati Maryam, ya, mensifati Maryam di dalam surat At-Tahrim ayat terakhir, ya, wa kanat minal qonitin, dan Maryam itu adalah termasuk orang-orang yang qonitin, ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, ya. Adapun ketika kita membacanya dengan huruf to, qonitin, ya, maka itu berubah maknanya menjadi orang-orang yang berputus asa, ya, sebagaimana maka kalau kita membacanya salah, ya, maka kita mensifati Maryam yang Allah tetapkan sebagai orang yang taat, ya, ketika dirubah dengan to maka orang-orang termasuk yang berputus asa. Itu qonitin dengan huruf to itu bisa kita temui di surat Al-Hijr, ya, itu dengan to. Ketika di sini kisah tentang Nabi Ibrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qalu, mereka berkata, basyarnaka, kami telah menyampaikan kabar gembira kepadamu, bil haqqi, dengan benar, fala takum minal qanitin dengan huruf ta, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus
asa, ya. Kalau kita membacanya dengan huruf ta, qanitin, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang taat. Ya, itu kan artinya sudah jauh sekali. Maka ketika kita merubah huruf dengan huruf yang lain, maka itu termasuk lahan jali. Atau misalkan merubah awil dho, ya, huruf dho dengan huruf dho yang harusnya waladhdallin, ketika diganti dengan huruf dho, maka itu termasuk lahan jali, waladhdallin, ya. Termasuk di surat At-Takatsur yang kita baca tadi, ya, ada ta'lamun kalla saufa itu dengan huruf ain. Ya, kalau kita membacanya dengan huruf hamzah ta'lamun, maka itu sudah beda makna lagi. Ta'lamun mengetahui, kalau ta'lamun itu artinya sakit, ya. Sebagaimana misalkan alim, ya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tapi kalau alim dengan hamzah, ya, maka itu adalah sakit, ya. Maka harus betul-betul kita memperhatikan, ya, jangan sampai kita merubah, ya, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain. Itu termasuk lahan yang jelas. Kemudian taghyirul harakah, ya, mengganti harokat, ya, jelas kalau ini, ya, mengganti fathah dengan kasroh atau dengan dhammah, maka itu sudah jelas termasuk dari kesalahan yang jelas jali. Kemudian termasuk juga ziyadatu huruf, ya, ziyadatu harf, menambah huruf, ya, au nuqsan, atau mengurangi huruf, ya. Misal seperti memanjangkan huruf yang pendek. Misalkan kalau misalkan yang pendek dibaca panjang, maka kita menambah huruf alif, ya, atau sebaliknya, yang memendekkan huruf yang panjang, yang harusnya panjang dibaca pendek, maka kita sudah menghilangkan huruf mad di situ. Nah, itu juga termasuk lahan jali yang para ulama telah menghukumnya dengan yahrumu bil ijma', ya, haram secara ijma', kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin, ya, itu haram, ya, jika seorang pembaca Al-Quran membacanya apalagi dengan sengaja, ya, wa yu'tham, ya, dan berdosa, ya, berdosa, terancam berdosa orang yang tadi melakukan kesalahan-kesalahan yang jelas tadi jika dia lalai dari mempelajarinya, ya. Ya, jika dia lalai mempelajarinya padahal dia mampu untuk belajar. Nah, ini juga terancam berdosa. Ya, padahal kita sebetulnya kalau belajar bisa memperbaiki bacaan kita, tapi kalau kita lalai, kita enggan dari mempelajari bacaan yang benar, ya, dari ilmu-ilmu tajwid itu, maka terancam berdosa, ya. Wallahu a'lam, ya. Kemudian lahan khafi, ya, lahan khafi yang ini samar, ya. Orang yang mengetahuinya, ya, orang-orang yang sudah mempelajari tajwid, ya, baik secara teori ataupun mungkin secara bacaan. Ya, ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak merubah makna, ya. Kesalahan yang merubah beberapa kaidah periwayatan Al-Qur'an. Ya, contohnya seperti dalam tebal tipis. Ya, huruf yang harusnya dibaca tebal kemudian dibaca tipis, ya, huruf yang harusnya dibaca ikhfa, misalkan hukum ikhfa tapi dibaca idhar, idgham dibaca ikhfa, ya, itu termasuk lahan khafi, ya, meninggalkan idgham, menebalkan atau mentikrorkan huruf ro, takrir, ya, menjelaskan huruf ro kayak gitu, itu termasuk juga lahan khafi, ya. Dan hukumnya, nah ini adalah yang perselisihan para ulama di sini. Hukumnya adalah secara umum, ya, tidak wajib, ya, tidak berdosa, ya, tetapi juga terancam berdosa. Ya, di sini dari kitab yang saya nukil dari kitab Hadiyul Majid fi Ahkamit Tajwid, ya, yu'tham, dia tetap terancam berdosa jika sekali lagi dia lalai dari mempelajarinya, padahal dia mampu untuk belajar, ya. Lalai dari mempelajarinya padahal dia mampu, ya, itu juga terancam berdosa, ya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian menyambung dari pembahasan yang ini juga ada tipe-tipe manusia terhadap tajwid, ya.
Saya ambil dari buku Syarah Muqaddimah Al-Jazariyah karya Ustaz Rendi Rustandi hafizahullahu taala. Ini masih menukil pernyataannya atau perkataannya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, bagaimana kondisi orang itu ketika membaca Al-Qur'an, ya. Imam Ibnu Al-Jazari ketika mengatakan terancam berdosa bagi orang yang tidak memperbaiki ataupun membetulkan bacaannya, itu terbagi menjadi 3 macam orang. Ya, yang pertama adalah muhsin ma'jur, ya. Muhsin ma'jur yaitu orang yang bagus bacaannya, ya, yang dengan bacaannya yang bagus itu dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Ya, ada juga ya, termasuk ke dalam orang ini adalah orang-orang yang berusaha membaca Al-Qur'an, ya, dengan baik dan benar hingga dia mampu dalam hal tersebut. Ya, yang mana apalagi di dalam hadisnya orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an itu akan bersama para malaikat. Ada yang kedua adalah musi'athim, ya, musi'athim yaitu orang yang rusak bacaannya dan dia berdosa, ya, rusak bacaannya dan dia berdosa dengan bacaannya yang rusak itu. Ya, siapa orang-orang yang masuk dalam kategori ini? Yaitu adalah orang-orang yang enggan belajar tadi, orang-orang yang lalai, orang-orang yang enggan belajar sehingga dia terus-menerus dalam kesalahannya, padahal dia mampu ketika belajar untuk bisa memperbaikinya. Itu adalah orang yang rusak bacaannya dan berdosa. Inilah yang terancam berdosa sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Jazari dan juga perkataan ulama lainnya. Ada juga yang ketiga kategori orang ketika membaca Al-Quran itu adalah musi ma'zur, ya, orang yang rusak bacaannya tetapi dia diampuni, dimaafkan karena uzur, ya, orang yang rusak bacaannya tapi dia dimaafkan, ya, diampuni, ya, karena uzur-uzur tertentu, ya, misalkan, ya, dia dalam keadaan jahil, tidak tahu dan susah, ya, sulit untuk mendapatkan guru yang bisa mengajarinya, ya. Tapi ya bagaimanapun kondisinya, apalagi di zaman sekarang, ya, banyak media-media kita bisa mencari bagaimana mencari tahu, belajar bacaan-bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar, ya. Dan tentunya sekali lagi yang terancam berdosa itu adalah, ya, orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang enggan daripada mempelajari bacaan ilmu tajwid, bacaan yang benar, padahal dia mampu untuk mempelajari dan mempraktekannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit kita melanjutkan, ya, masih mempelajari atau melanjutkan bab tajwid dari perkataannya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kemarin sampai di waraddu kulli wahidil li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, kata Al-Imam Ibnu Al-Jazari juga termasuk ke dalam ilmu tajwid itu adalah, ya, suatu lafaz, suatu bacaan ataupun suatu huruf, ya, jika kita temukan sama pada tempat yang lain maka wajib disamakan juga bacaannya, wajib diserasikan, ya. Maka ketika kita mengetahui hukum suatu huruf, ya, kita dapatkan huruf itu atau hukum itu di tempat yang lain, maka harus kita samakan, harus kita serasikan, ya, bacaannya dimanapun tempatnya, ya. Contoh misalkan maliki ma di sini kita membaca huruf mim, sesuaikan makhrajnya, sifat-sifatnya, kemudian dibaca dengan tipis, ya, tarqiq maliki. Maka ketika kita bertemu dengan huruf mim lain di ayat yang lain, maka harus sama juga maliki, ya. Atau misalkan di sini ada mim sulit diapit oleh 2 huruf yang tebal, maka huruf mimnya harus kita baca dengan tarqiq juga, karena walafdhu fi nadhirihi kamitslihi, harus dibaca sama dimanapun tempatnya. Jangan maknya terbawa menjadi tebal, ya, mimnya tipiskan dulu, ya. Atau misalkan termasuk juga, ya, itu kadar mad, kadar panjang mad. Ya, ketika kita membacanya dengan kadar berapa harokat, maka di bacaan yang lain harus sama juga. Ya, nggak boleh kita misalkan baca mad tabi'i ada 2 harokat, kadang 3 harokat. Atau misalkan yang
sebetulnya boleh kita memilih. Seperti mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun itu kita boleh membacanya dengan 2 harokat, bisa boleh dengan 4 harokat, boleh dengan 6 harokat. Ya, tapi ya kalau kita dalam satu majelis, dalam satu bacaan, ya misalkan kalau sholat kita dalam satu kali sholat atau 1 kali rokaat, maka harus betul. Kalau kita bacanya 2 harokat harus sama 2 harokat. Ya, konsistensinya harus dijaga. Kalau kita bacanya 4 harokat semua. Jangan sampai kita misalkan membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 4 harokat. Di ayat kedua, misalkan di ayat selanjutnya kita baca 2 harokat, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, panjang lagi. Nah, itu juga adalah termasuk kesalahan ya dalam bacaan ilmu tajwid ya, karena wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi ya, karena sebuah lafaz yang semisal yang serupa harus dibaca dengan sama. Mukammilan min ghairi ma taqallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi ya. Di 2 bait lagi dalam matan Al-Jazariyah ya, kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, mukammilan atau mukammalan min ghairi ma taqallufi ya, yaitu membaca Al-Qur'an itu harus secara sempurna ya, harus secara sempurna, min ghairi ma taqallufi, tanpa ya takalluf ya, membaca Al-Qur'an itu harus secara sempurna dan tanpa takalluf. Takalluf itu berlebihan ya, berlebihan ya. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi ya, dan juga Al-Qur'an itu dibaca dengan bil lutfi, dengan lembut. Di sini ya. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi ya, dengan lembut, dengan ringan ya, bila ta'assufi, juga tanpa kita menyepelekan ya, tanpa menyepelekan atau tanpa bermudah-mudahan, serampangan di dalam Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu sempurna, dikatakan sempurna ketika dia tidak berlebihan, juga tidak bermudah-mudahan, tidak menyepelekan ya. Contoh misalkan di bacaan Hamzah ya, ketika sukun minas sama ya, jangan sampai berlebihan, misalkan minas sama ya, sampai betul-betul ditekan berlebihan, atau jangan sampai bermudah-mudahan minas sama ya, tidak terdengar hamzahnya ya. Atau misalkan qaf ya, ko sampai kita baca al-haqqo ya, sampai berlebihan qalqalahnya atau menyempurnakan hurufnya ya, tidak boleh juga. Atau bermudah-mudahan, serampangan atau menyepelekan minal haqq, jadi sembarangan juga kayak gitu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan contoh bacaan yang benar ya, sempurna, tidak berlebih-lebihan ya, dan juga tidak menyepelekannya. Nah, dan ini ya di bait yang terakhir penting untuk kita ketahui ketika pembahasan tentang ilmu tajwid atau tajwid secara keseluruhan ya, di mana Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala menyampaikan, mengatakan di bait terakhir pada bab tajwid ini, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'im bifaqqihi ya, dan tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dan orang yang meninggalkannya, illa riyadhatu mri'im bifaqihi, melainkan latihan seseorang dengan lisannya, dengan lidahnya. Bifaqihi itu bifamihi ya, dengan mulutnya. Jadi ya, tidak ada bedanya orang yang belajar ilmu tajwid dengan orang yang tidak belajar ilmu tajwid, kecuali pembedanya apa? Perbanyak latihan ya, perbanyak latihan riyadhah ya. Riyadhah itu kalau secara makna secara umum itu olahraga ya, latihan, membiasakan, melatih ya. Karena tadi ya, atau tidak ada orang yang dia membaca Al-Qur'annya bagus sesuai dengan tajwid, kemudian ada orang yang membaca Al-Qur'an tapi meninggalkan tajwid. Yang menjadi pembeda itu apa? Ya karena perantaranya orang yang membaca dengan tajwid itu dia membiasakan atau memperbanyak latihan ya.
Kalaupun dia udah banyak belajar ilmu tajwid, teorinya sudah paham, tapi tanpa latihan, ya tanpa terus memperbanyak latihan, maka tidak ada atau sedikit sekali manfaat dari teori yang dia ketahui. Ya, karena ilmu tajwid itu adalah ilmu yang terus harus bisa kita latih. Ya, tanpa latihan bacaan kita tidak akan sempurna. Ya. Dan memperbanyak latihan ini salah satunya diantaranya yang pertama juga bisa dengan kita banyak membaca Al-Quran. Ya, yang kedua itu bisa dengan terus melatih secara khusus pengucapan huruf-hurufnya. A seperti apa, ba seperti apa, ta seperti apa, itu harus kita latih. Ya. Dan yang paling dianjurkan ketika kita sudah berusaha melatih huruf demi hurufnya, dan yang paling utama kemudian kita latihan langsung dibimbing oleh guru. Ya, langsung kita membacakannya di depan guru, melatih, membiasakan mengucapkan huruf-hurufnya, makhrajnya, sifat-sifatnya langsung dibimbing oleh guru yang memang dia bidangnya di bidang itu, apalagi kalau gurunya sudah memiliki sanad yang bersambung bacaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ada satu perkataan lagi dari Imam Ibnu Al-Jazari yang beliau sampaikan di kitab lainnya, itu kitab An-Nasr. Ya, yang terjemahannya Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah taala berkata, "Aku tidak mengetahui sebab-sebab untuk mencapai puncak kemungkinan atau kemahiran di dalam tajwid dan memperoleh puncak kesohihan, ya, keakuratan di dalam bacaan Al-Qur'an selain latihan lisan seseorang dan mengulang-ulang sebuah lafaz dari lisan para ulama." Jadi tidak akan didapatkan orang yang mahir, ya, mutkin dalam bacaannya, ya, kecuali dia orang-orang yang terbiasa latihan, ya, membacakan lafaz-lafaz Al-Qur'an yang benar, ya, tentunya dengan dibimbing oleh guru yang mumpuni di bidang ilmu tajwid. Allah Ta'ala alam bisawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat, dan ini poinnya yang penting untuk kita pahami dan kita aplikasikan. Ya, sebanyak apapun kita belajar ilmu tajwid, kalau tidak dipraktekkan, dilatih terus-menerus, maka tidak akan banyak manfaatnya. Maka terus latih, biasakan pengucapan bacaan dalam Al-Quran, lafaz demi lafaz, huruf demi huruf, ya, ayat demi ayat, untuk terus kita latih agar lebih baik dan lebih sesuai dengan contoh bacaan yang benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.